Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan cerpen, sinopsis film, skenario film pendek, novelet yang bisa menginspirasi Anda semua. Karya saya sendiri, Teguh Santoso. Semoga cerpen-cerpen, novel-novel, sinopsis-sinopsis maupun skenario-skenario film saya bisa menginspirasi kehidupan Anda semua. Selamat menikmati sebuah kisah romantik komedi konyol dan kocak. Cerita asli karya saya Teguh Santoso berjudul Darling He Love You, sebuah sinopsis film. Nadar cintaku akan menepis segala mitos kuno yang mengabaikan kesetaraan gender. Begitulah yang tertulis dalam diari pria sejati pujaan gadis desa yang terancam oleh adat yang melecehkannya yang teringat di benak gadis itu. Mitos desa Praten dekat area wisata Dieng di pelosok Wonosobo, Jawa Tengah tahun 1999 tentang tidak ada satu gadis pun yang dapat nikah dengan bujangan karena hanya duda kaya mapan yang akan mendahului melamar dan menikahi gadis di desa itu. Keluarga Raharjo yang berumur 58 tahun pagi itu dibikin kalang kabut karena rombongan pelamar sudah datang, tapi putri bungsunya yang mau dilamar hilang entah kemana. Semua hasil kebun dari buah rambutan, buah mangga, buah kelengkeng, buah durian, bahkan cabai merah, cabai hijau, cabai keriting lengkap dengan sayur mayur telah diangkut ke dapur rumah Pak Raharjo. Berikut kue-kue dan segala hal keperluan pernikahan. Kedua keluarga itu pada duduk minum kopi sampai 4 gelas masing-masing tamu pada menunggu putri bungsu yang hendak dilamar belum nongol juga. Tak lama kemudian, dari kejauhan hutan dekat rumah Pak Raharjo tampak Titin, umur 18 tahun. Si putri bungsu itu ditarik oleh keempat kakak perempuannya dengan masing-masing model maupun style yang berbeda. Tati yang umurnya 33 tahun yang berdandan tomboy ala desa. Tuti yang berumur 30 tahun yang kemayu berdandan sok burju ala desa. Kedua kakak ini memegang tangan kanan dan kiri Titin dan dari belakang didorong Tanti berumur 27 tahun yang bahenol ceriwis ala penari K-pop. Sedangkan paling depan Tari berumur 22 tahun yang menarik baju Titin yang berdandan ala koboi desa. Titin yang paling cantik itu paling kurus hingga mudah diseret meskipun meronta-ronta. Titin langsung didudukkan di tengah-tengah kedua keluarga besar dan langsung lantang berkomentar sebelum semuanya bicara. "Sehat, belum mau menikah sekarang." Sang duda kaya itu yang berumur 44 tahun itu pun bersorak. "Akhirnya dia dulu bilang mau, tapi tidak sekarang. Mari semua bersyukur, intinya dia mau." Dan semua hadirin di situ mengucapkan serempak Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semua truk, semua mobil pickup, mobil angkutan lainnya yang mengiringi keluarga duda kaya itu membunyikan klakson yang berupa-rupa bunyinya tanda berhasil melamar. Malam itu Titin di sidang keluarga. Raharjo, Tati, Tuti, Tanti, Tari mengitari duduk adik bungsunya itu. "Mau lu apa sekarang, ha?" ujar Tati si tomboy. "Ini buah-buahan melimpah gak habis-habis buat sebulan, belum kue-kue itu," ucap Tuti yang kemayu. "Pingin yang ganteng ya?" cetus Tanti yang baheno. "Drimo ing pandum tonduk," kata Tari yang tomboy. Raharjo yang dikelilingi 3 istrinya itu mengembuskan rokok pipa cangklongnya. "Intinya kamu menerima lamarannya, tonduk." "Tidak, Titin tidak mau, Romo." "Lah terus?" "Titin mau menunggu Mas Tristan. Dia sudah berjanji pasti akan datang melamar Titin, Romo." "Tristan kuwi sopo?" Semua riuh rendah kayak sahur mano. Maunya ama bujangan, mimpi kali ya, pingin melawan mitos lo." Begitu celoteh kakak-kakaknya. Kalau ada yang berani maksa, Titin mau bunuh diri. Ini yang namanya cinta rasa tai kucing ya, begitu. Raharjo bangkit menghampiri putri bungsunya
memeluknya. Titin berbisik di telinga romonya. Semua Mbak Yu Titin nikah sama duda kaya juga pada tidak bahagia, tidak didampingi pasangannya, karena kekayaannya bisa untuk nikah terus menerus. Keesokan harinya, Raharjo mengajak kelima putrinya itu berburu. Masing-masing membawa senjata favoritnya sendiri. Si Tomboy membawa panah, si Bahenol membawa bumerang, si Kemayu membawa tombak, si Koboi membawa senapan laras panjang, dan Titin hanya membawa katapel dan tulupan atau alat tradisional berisi jarum beracun yang ditiupkan ke arah target. Dalam perjalanan Raharjo berburu, diberi pandangan anak bungsunya itu. Apa yang ditakutkan putri-putrinya tentang mitos desa kalau selama itu positif, artinya untuk kesejahteraan lingkungan desa, bahwa gadis yang harus dinikah duda kaya dan yang janda dipoligami juragan kaya semata-mata tujuannya tidak akan ada keluarga miskin di desanya. Bujangan yang ada agar bekerja keras dulu menjadi sukses tanpa hambatan karena kebutuhan keluarga. Demikian nasihat ayah mereka. Awalnya, di hutan itu mereka berburu rusa, menyergap dari berbagai penjuru. Masing-masing melontarkan senjata, tapi rusa itu lolos. Dan secara mengejutkan, seekor babi hutan yang besar datang menyerang mereka, hingga mereka ada yang menyerang mengenai babi hutan itu. Tapi babi itu masih kuat, terus mengamuk, menyerang balik hingga menyeruduk Titin jatuh pingsan. Kakak-kakaknya Titin saling menolong sampai babi itu menyeruduk pohon besar saat ditembak Raharjo. Tanpa diduga, dari atas pohon itu terjatuh seorang pria gondrong berewokan yang langsung pingsan. Pria asing berumur 30 tahun itu tergolek pingsan dikelilingi kakak-kakak Titin, sedang Titin hanya ditunggu ayahnya serta ketiga istrinya. Pria asing itu siuman, masih kunang-kunang melihat semua di hadapannya, tapi kakak-kakak Titin langsung pada memperkenalkan diri. Hei ganteng, saya Tuti, aku Tanti, kalau aku Tari. Tati. Pria itu tersenyum dan kompak semua kakaknya Titin itu menyauti. Kenapa tersenyum? Kalian semua kok cantik-cantik? Iya dong, paling cantik dan seksi. Saya yang paling bahenol loh. Kalian istri-istri siapa? Kami semua janda bodong. Hahaha. Bodong gimana? Punya suami tapi nggak jelas. Suamiku udah 2 tahun nggak balik, katanya bisnis di laut, tapi malah nikahi gadis di pulau seberang. Suamiku udah nikah siri di Papua. Wow, lebih dari 4 bulan nggak nafkahi lahir batin aja di agama dah talak 1. Kalau 2 tahun talak 8. Itu kamu tahu ganteng. Iya, saya demen janda bodong. Hehehe. Dengan meriah, langsung keempat kakak Titin mengerok jenggotnya. Ada yang memotong rambutnya dan ada yang menyiapkan air hangat di bathtub. Ada yang menyetrika kemeja dan ada yang melempar baju bekas pria asing ke tempat cucian Titin. Malam itu, di meja makan yang besar, berkumpul semua untuk siap makan bersama. Pria asing itu tampan sekali. Ih, kamu kok mirip Riko Tampati? Ah, bukan, dia sih 11-12 sama Adi Beng Slamet. Nehi. Dia itu sarukan banget tahu. Paling pas dia itu Reza Rahardian. Raharjo lagi diladeni oleh ketiga istrinya. Tak lama kemudian, keluar dari kamar pojok, Titin ikut bergabung makan di meja itu dan terkejut begitu melihat pria asing itu. Mas Tristan? Hah? Apa? Kamu Mas Tristan kan? Adik gue nanya, nama lu Tristan bukan? Iya, saya Tristan. Tristan siapa ganteng? Tristan Sanjaya. Kamu kenal adikku yang bungsu itu? Iya kenal. Iya udah lama lupa ingat. Hehehe, kalian ini mesti ribut sendiri-sendiri. Tamunya biar makan dulu. Kasihan, jatuh dari atas pohon. Pasti amnesia dia. Hehehe. Ayo makan Bung. Makan dulu Bung, seadanya. Tristan bingung, di meja masakannya masih berbentuk binatang semua. Ada yang bentuk kelinci guling, ada yang monyet bakar, ada kepala rusa. Tapi keluarga itu makan lahap banget. Usai makan, Raharjo mengantar Tristan menaiki tangga atap rumah ke arah
kamar di loteng paling atas posisi atap rumah. Sementara tidur di kamar ini dulu karena tidak ada kamar lagi. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan tamu asing kami, saya mohon izin mengunci pintu kamar Anda dari luar. Maklum saja, putri-putri saya tidak punya pendamping hidup saat ini. Dengan kikuk, Tristan hanya mengangguk. Raharja mengunci kamar pintu itu dari luar dan segera menuruni tangga menuju ke tiap kamar putrinya. Izin untuk mengunci semua pintu kamar putri-putrinya dari luar. Terakhir dia mengunci pintu istri kedua dan pintu istri pertama. Habis itu Raharja memasuki kamar istri ketiga yang paling muda dan paling cantik. Jam kuno berdentang sejam kemudian dan si Bahenol yang dari tadi mengakali lubang kunci kamarnya dengan kawat telah berhasil membukanya. Dia bergegas menaiki tangga loteng menuju kamar Tristan dan mengakali lubang kunci kamar Tristan dengan kawat hingga dengan mudah dia mengendap memasuki kamar itu. Sakral lampu kamar itu tidak bisa dinyalakan. Si Bahenol langsung memasuki selimut Tristan yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Suara berbisik si Bahenol menggoda. Hei si kurus ganteng, ini akan mengejutkanmu, tapi kau perlu merasakan kehangatanku, janda bodong Bahenol. Let's test drive lah gitu, tapi aku gak mau jadi murahan. Ini hanya sina-sina tipis lah, transparasi off bukan muhrim. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang terpeleset di depan pintu kamar. Bahenol spontan bangkit mengunci kembali kamar itu dan bergegas menuju jendela kamar itu dan berusaha keluar dari jendela itu hingga kubrak dia tergelinding di atap loteng itu dan kerosak gedebruk. Tak lama dari itu dibukalah kunci pintu kamar itu, lalu masuklah ke kamar loteng itu wanita berpakaian lingerie batik langsung menyusup ke selimut Tristan yang masih menutupi dirinya. Hai berondong kucing kurus kesukaan tante, aku hanya butuh kehangatan daripada merasa hambar gara-gara men suamiku tak sudi memanjakanku, ya terpaksa ngeloni berondong. Tapi dari luar terdengar teriakan Raharja, matiku! Kau sudah menyiapkan jamu ginseng jaigreng apa belum? Aku belum mendengar kau mengaduk gula aren kesukaanku. Kampret, si tua bangka itu udah selesai rupanya, bisiknya istri kedua sambil bangkit keluar dari selimut itu dan mengendap keluar dari kamar itu tanpa lalai mengunci pintu kamar itu kembali. Dan begitu pintu kamar itu ditutup kembali, maka keluarlah dari selimut itu si Titin yang langsung menghampiri jendela kamar itu dan berjalan di atas genteng dengan berhati-hati, khawatir ketahuan si Bahenol yang masih nyangkut di pohon rambutan. Sementara itu, Melati istri kedua mengaduk minuman tradisional kesukaannya Raharja, di mana Raharja keluar dari pintu kamar istri muda. Raharja membuka pintu kamar istri kedua dan memasuki kamar itu untuk memeluk Melati dengan lembut. Kenapa kamu terlambat bangun sayangku? Pelelap hampir membunuhku Hani, ujarnya dengan senyum manja. Raharja mengambil minuman itu dan keluar dari kamar, mengunci kembali kamar itu. Minuman diletakkan di meja. Dia menghampiri kamar putrinya yang paling ujung dekat ruang tengah dan dibukanya kamar itu. Dia melihat putrinya yang kemayu itu tertidur pulas. Kukira kau berusaha keluar menghampiri tamu asing itu. Ternyata putriku ini sleeping beauty. Tapi gak ada salahku, ku coba tengok kamar tamu asing hidung belang itu. Raharja menutup kembali pintu kamar itu dan menguncinya dan menaiki tangga loteng. Dan keluarlah dari selimut si kemayu, Tristan yang bergegas memunguti kemeja dan celananya dan buru-buru keluar dari pintu rahasia di dalam lemari dasarnya. Yang dapat dibuka, terdapat lorong yang menuju ke atas kamar loteng. Raharja
membuka kunci pintu kamar loteng dan memasuki kamar itu. Tamu asing hitung belang, siapapun namamu, bangun, temani aku minum ramuan herbal, dan kamu bisa minum teh herbal ramuan istriku. Ayo bangun. Tristan pun pura-pura masih ngantuk, terpaksa bangun karena kaget. Lalu mereka menuruni tangga loteng dan minum berdua di meja dapur. Keesokan harinya, Raharjo mengajak keluarga memancing juga tamu asing itu. Istri-istri Raharjo membakar jagung dengan keju, yang lain memancing cari posisi masing-masing. Raharjo bicara dengan Tristan kenapa dia ada di pohon. Dia menjawab lagi riset burung punah. Lalu acara memancing dimulai. Titin terlihat cemburu karena Tristan dekat dengan kakaknya yang kemayu. Karena overacting, si melati di pinggir danau itu jadi tercebur dan tidak bisa berenang. Dengan harapan ditolong Tristan, Raharjo langsung menjebur dan menolongnya. Melati lemas lunglai, diberi nafas bantuan hingga tersadar kembali. Lantas langsung dibopong ke arah rumah untuk diganti baju oleh Raharjo. Semua mengikuti Raharjo ke arah rumah juga. Titin menghampiri Tristan yang berkemas, tapi ditarik tangannya oleh Tomboy. Bahenol yang sembunyi memperhatikan Tristan yang beberes di tempat itu. Di dalam kamar Melati telah digantiin baju kering dan siuman kembali. Raharjo teringat sesuatu. "Di mana Tristan?" Seketika pintu dibuka, masuklah Tristan. Tapi bersamaan itu, Bahenol masuk dari pintu belakang dengan keadaan mematut-matut dressnya yang salah kancing. Titin makin cemburu menghambur ke kamarnya. Kemayu pun cemburu menghambur ke kamarnya. Raharjo memperhatikan hal itu sambil berpikir. Tomboy melirik ke Bahenol. Raharjo memutuskan untuk membawa Melati ke rumah sakit, minta didampingi istri-istrinya dan juga Tristan. "Sebaiknya kamu meneruskan tujuanmu, riset. Sekalian ikut mobil saya ke rumah sakit. Kamu bisa saya drop di hutan yang masih banyak burung yang langka, yang searah perjalanan saya ke rumah sakit." Mereka bergegas ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Tristan diturunkan di tepi hutan yang lebat. Lalu mobil Raharjo melaju lagi ke arah rumah sakit. Sesampainya di parkir rumah sakit, Melati dipapah menuju ke dalam rumah sakit. Dan dari terang belakang mobil terbuka, lalu keluar si Tomboy yang kemudian mencuri motor trail yang bersandar di luar rumah sakit. Motor yang dikendarai si Tomboy itu menuju ke hutan di mana Tristan diturunkan. Tapi rupanya Tristan berjalan kaki di tepi jalan. Tomboy menghentikan motornya di hadapan Tristan. "Lu tuh sebenarnya siapa?" Akhirnya terkuak yang dicari Tristan adalah Titin. Tapi semua kakaknya juga mengaku sebagai Titin karena pada jatuh hati pada ketampanannya. Keliru target membuat Tristan selalu mengucap hilaf dalam bertindak. Tapi jadi pemeo para kakak-kakak Titin. "Oh darling, he love you. He love you kok sampai 4 janda bondong. Dasar. Betapa bodohnya dan cerobohnya Brondong ini." Dan dia juga harus mengucap yang sama pada Titin atas hal itu. Setelah semua jelas, tujuan Tristan datang untuk melamar dan menikahi Titin. Semua pun turut bahagia. Namun, saat Tristan ganti baju pengantin, seusai ijab kabul, Titin memperhatikan tato di lengannya tidak seperti Tristan yang dia kenal waktu itu. Terdesak oleh Titin, dia pun mengakui kalau dirinya bukan Tristan yang pernah pacaran backstreet dengan Titin. Karena ternyata Tristan itu pria kembar. Tristan yang ini adalah Tristan Sanjaya. Sedang Tristan yang pernah bertemu dengan Titin sebelumnya adalah Tristan Wijaya. Tapi Tristan Wijaya meninggal kecelakaan saat hendak datang melamar Titin. Dan seusai koma sempat meminta tolong apabila dia meninggal tidak selamat dalam operasi, maka kembarannya diminta menemui dan melamar Titin sesuai janjinya, supaya Titin tidak kecewa dan tidak tahu kalau dirinya meninggal. Karena pada saat itu dirinya sudah merasa akan pergi ke surga. Titin pun menangis tak henti-henti sepanjang pernikahannya di atas pelaminan. Demikian kisah komedi romantis yang saya tulis. Terima kasih telah menyimak sinopsis film cerita asli karya saya Teguh Santoso yang berjudul Darling I Love You. Semoga berkenan di hati Anda. Dan cerita ini saya tulis di Gria Pring Langu Indah, Pekalongan Barat pada 14 Maret 2023. Semoga apa yang saya tulis ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa untuk menyimak juga cerpen-cerpen, skenario-skenario, dan sinopsis-sinopsis karya saya yang ada di channel Thesis Picture ini.